dipahami oleh orang-orang awam. Jadi bagi orang-orang awam tidak usah berteologi. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Tuhan Yesus. Bagi umat Kristen dan bagi umatnya Musa, siapa Tuhanmu, jawablah Adonai Elohim. Ya. Sebab Adonai Elohim itu cara membacanya, ya, bukan yang sebenarnya. Adonai itu cara membaca. Yod he waw he dalam bahasa tulisan Ibrani itu yang 4 huruf tetragrammaton itu tidak bisa dibaca karena huruf mati. Jadi bangsa Israel pengikutnya Musa membacanya Adonai. Adonai Elohim, yang nanti Adonai ini setara dengan Kurios kalau bahasa Yunaninya. Nah, itulah sebabnya Yesus di Indonesia diterjemahkan Yesus Kurios, diterjemahkan menjadi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Karena yang disembah Musa dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan. Yang disembah Musa, tentunya kita mengatakan yang disembah Musa adalah Tuhan, bukan raja. Tapi kalau di teologi luar negeri, orang-orang barat memahaminya sebagai Lord, ya. Yang disembah Musa itu adalah Lord yang dianggap sebagai God, my Lord and my God. Jadi kalau di Islam ditanya siapakah Tuhanmu, maka jawablah namanya adalah Allah. Ada juga yang bertanya, jadi kalau orang Hindu ditanya siapa Tuhanmu, bisa banyak jawabannya karena tergantung dari Tuhan yang mana yang dia pilih, apakah Brahma, Wisnu, atau Siwa. Jadi kalau orang Hindu itu Brahma, dan tidak boleh menyembah 2 dewa, hanya 1 dewa saja. Nah, itulah sebabnya di Arab dulu, karena terlalu banyak patung di situ, akhirnya dianggap tidak sah. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang menganggap bahwa di zamannya Nabi Muhammad itu penyembahan berhala itu di situ, penyembahan patung itu kebenaran, karena ada Lata, Mana, dan Usa. Ada 3 patung yang penting di situ. Ya. Seharusnya di dalam satu rumah ibadah atau rumahnya Tuhan itu hanya 1 Tuhan, tidak boleh 2 Tuhan, apalagi 3 Tuhan. Jadi kembali saya ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat dan kaum Nasrani. Nasrani itu adalah orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus, disebut Nasrani. Sedangkan orang non-Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen. Kristen. Jadi perbedaannya memang ada antara Nasrani dan Kristen, tetapi dalam hal keturunan saja. Kalau bangsa Israel yang ikut Tuhan Yesus disebut Nasrani atau Nasaret. Sedangkan kalau non-Israel disebut Kristen. Sebab harus dibedakan, karena kalau bangsa Israel ada dosa warisan. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan dosa warisan karena dia bangsa Israel. Ada dosa warisan itu kalau bangsa Israel. Sampai 4 keturunan itu akan dihukum kalau sang ayah bersalah. Jadi kalau sang ayah bersalah, sampai 4 keturunannya itu dihukum. Jadi kalau di bangsa Israel ada dosa warisan. Kalau non-Israel tidak ada dosa warisan. Tidak ada dosa warisan kalau untuk Nabi Muhammad, tidak ada dosa warisan. Tidak boleh dosa warisan kalau Nabi Muhammad. Kalau bangsa Israel ada dosa warisan. Kalau Abraham juga tidak ada dosa warisan karena dia bukan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Kalau Musa itu bangsa Israel tapi dia suku Lewi.
Kalau Yesus itu bangsa Israel tapi dia suku Yehuda. Jadi lain sukunya, suku Lewi. Kalau Musa khusus untuk menjadi imam, sedangkan kalau Yehuda biasanya menjadi raja, ya, raja Yahudi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, itu yang saya tanggapi tentang komentar 1+1+1. Jadi kalau umat Islam pemikirannya 1+1+1, memang pemikiranmu yang salah. Karena bapak tambah bapak tambah bapak, ada 3 bapak. Padahal bukan 3 bapak di dalam kekristenan. Demikian pula Tuhan tambah Tuhan tambah Tuhan. 1 Tuhan tambah 1 Tuhan tambah 1 Tuhan. Secara matematika 3 Tuhan. Salah, keliru. Jadi bukan sesuatu yang sama yang ditambah, tetapi yang ditambah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau di Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Lama bisa modelnya L sebagai Bapa atau Elohim, ditambah Yod He Waw He atau Tuhan, ditambah dengan Roh Spirit. Nah, kalau di Perjanjian Lama ada 7 macam spirit, ada 7 macam roh. Kemudian yang saya ingin tanggapi juga yaitu masalah Bapaknya Tuhan. Jadi ada juga yang berkomentar itu di kolom komentar, pendek saja komentarnya, Bapaknya Tuhan. Kemudian dia tertawa. Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan itu siapa? Ya, Elohim. Ya. Bapaknya Tuhan itu maksudnya asalnya Tuhan dari mana? Jadi sebenarnya istilah bapaknya Tuhan itu tidak menjadi sesuatu perkataan yang jelek. Bapaknya Tuhan. Kalau dalam ilmu teologi, bapaknya Tuhan itu bukan sesuatu perkataan yang salah. Bapaknya Tuhan artinya dari mana itu Tuhan asalnya.